Oke, alhamdulillah kita masuk kepada pembahasan mengenai Al-Kabir. Kita sudah hampir 36, 37. Ini sudah sepertiga lebih yang kita bahas. Semoga masih tetap semangat untuk sampai mencapai ke 99 nama nggih. Mungkin tetap tambah sehat, tambah seger, tambah semangat, dan kita bisa kumpul terus setiap Sabtu di dalamnya Pak Beni ini dengan sehat. Dan insya Allah nanti ketika Pak Beni mungkin kalau untuk acara apa itu puasa tetap ada nggak? Atau ganti malam? Monggo. Lek puasa iki mestine Monggo Pak Beni, tamanut saya ikutan. kula nderek mawon. Lek kula Nggih. kumpul kuwi sasi sing ngawak malah segep kudune anu. Pagi. Gini sore kan bisa. Nggih. Pagi jam berapa? 10 sampai luhur. Jam 9 10 sampai luhur. Bagi Arum pagi ada nggak? Arum pagi ada nggak? Arum di Arum. Tapi mungkin apa dipun pripane dipun bahas boleh nggih. Oke, mari kok kita masuk ke dalam pembahasan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Al-Kabir. Al-Kabir niko untuk arti yang saya cari itu ternyata Allah Sang Maha Besar. Ini sama kayak Akbar, okay? Akbar, Allahu Akbar, Al-Kabir itu sama-sama Allah Sang Maha Besar. Arti Al-Kabir ini berasal dari kata kaburo yang arti besar, dan Allah ini berarti Allah Maha Besar yang kebesaran zatnya itu berada dalam kesempurnaan wujudnya dan membuatnya tidak membutuhkan suatu apapun. Jadi Allah ini karena besar dan kebesarannya itu tidak membutuhkan suatu apapun. Bisa dibayangkan bagaimana Allah itu Maha Besar dengan semua yang ada ini. Dan tapi kebesaran itu tidak bisa terbayangkan dalam benak manusia. Saking besarnya itu. Kalau dalam Hasanah Jawa, tan kena kinoyo ngopo. Ada yang paham Bu? Tan kena kinoyo ngopo? Mungkin Mbak. Artinya tidak bisa terbayangkan seperti apa, tidak bisa dibungkam seperti apa, tapi memang itu ada, nyata dan tidak bisa dibayangkan oleh kita. Saking besarnya, saking mulianya. Dan Allah itu kebesarannya itu meliputi, pertama adalah meliputi penciptaan. Jadi kebesaran Allah itu tampak dalam penciptaannya seperti langit, bumi, dan segala isinya itu adalah merupakan satu di antara wujud kebesaran Allah. Yang kedua, kebesaran Allah dalam kekuasaannya. Allah itu memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu dan tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin dan kehendaknya. Allah itu bisa mengetahui mulai dari benih itu tumbuh di dalam tanah, kemudian muncul ada kayak akar-akarnya, kemudian dia membentuk menjadi pohon, batang, ada rantingnya, kemudian ada daunnya, bahkan ada buahnya. Itu setiap prosesnya itu pasti Allah tahu, dan itu atas izinnya Allah. Jadi semua itu tidak akan terlewat. Bahkan ada ketika daun jatuh dari ranting, Allah tahu, kena angin dan sebagainya, dia bergerak-gerak kemana, itu sudah dalam tulisan Allah di Lauh Mahfud. Bayangkan, itu detail banget. Allah mengetahui ini jam segini arahnya ke sini, daun ini akan jatuh, tahu. Bahkan Allah tahu ini pohon ini matinya kenapa, kapan, rubuh atau ditabrak orang atau enggak tahu, itu semua Allah tahu. Dan Allah akan ada itu terjadi tanpa sesuatu yang tanpa izin Allah, dan itu pasti ada kehendak Allah di situ. Jadi bayangkan, Allah itu sangat detail dan persis banget menentukan, oh ini karena jatuhnya jam berapa, ke arah mana, itu tahu semua. Dan ketiga adalah kebesaran Allah dalam keilmuannya.
Allah itu meliputi pengetahuan itu meliputi semua hal yang nampak dan tidak nampak. Bahkan mulai yang kecil pun dari atom sampai yang besar kayak galaksi ini, ada matahari, ada bulan, ada bintang, itu Allah tahu semuanya. Jadi Allah itu maha tahu dan maha meliputi semua. Itu adalah kebesaran dalam keilmuannya. Yang kedua itu adalah kebesaran Allah dalam rahmat dan kebaikannya. Allah itu saking besarnya rasa kasih sayangnya sama kita, bahkan semua makhluk pun dikasihi. Bahkan yang tidak beriman pun tetap Allah kasih. Itu menunjukkan apa? Kebesaran Allah dalam rahmat dan kebaikannya. Nah, untuk bisa meneladani Al-Kabir ini, kita pertama selalu menghadirkan kebesaran Allah dengan berusaha meninggalkan sikap sombong dan takabur. Jika kita ingin meneladani Al-Kabir ini, kita sebisa mungkin menghindari yang namanya sombong dan takabur. Karena dengan kita menghindari ini, insya Allah nanti kita akan mendapatkan nurul kabir yang kita inginkan dapatkan ketika kita mempelajari Asmaul Husna yang selama ini kita sudah lewati. Yang kedua adalah menyadari bahwa Allah itu maha besar dan membuat kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah kita terima. Jadi dengan yang kedua, kita harus bisa bersyukur dengan apa yang Allah kasihkan sama kita. Kemarin kita sempat bahas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita masih harus pandai-pandai bersyukur. Karena apa? Kita selama ini sudah dikasih Allah anugerah, kasih kenikmatan dan sebagainya. Kita mesti harus bisa bersyukur untuk menunjukkan rasa kita sebagai hambanya Allah. Dan yang ketiga, ketika kita mengucap kata Al-Kabir atau bertakbir, maka semuanya adalah kecil. Semua hal kecil kecuali Allah. Ini pun juga kita bisa terapkan ketika kita mendapatkan masalah yang besar, yang pelik, yang mungkin kita tidak ada lagi jalan keluar. Tapi ingat, Allah itu maha besar. Ketika kita mengucap Allahu Akbar, udah semua akan nampak kecil. Semua akan nampak kecil. Dan itu bisa kita jadikan wiridan. Kalau kita sudah merasa mendapatkan cobaan berat, ada masalah yang begitu sangat menyelesaikan dada, kita bisa pakai Allahu Akbar itu untuk sebagai wiridan. Allahu Akbar itu sudah bisa kita pakai untuk wiridan. Biar apa? Biar Allah segera meringankan apa yang kita terima ujian ini, cobaan ini, kita bisa kita dengan mudah melewati ujian ini. Karena dengan kita bertakbir, kita wiridan Allahu Akbar, kita harapannya adalah semua itu bisa dibantu dengan Allah yang maha besar itu. Jadi istilahnya dengan memakai wiridan Allahu Akbar itu semoga menjadi wasilah untuk memberikan kita kekuatan dan akhirnya bisa membuat masalah yang tadi terasa besar menjadi ringan dan menjadi kita bisa lewati. Jadi intinya monggo selama ini yang kita dapatkan itu semua bisa kita pakai wiridan. Jadi kita mulai dari Ar-Rahman. Wiridan itu Allah. Boleh. Allah Akbar, Allah. Boleh. Itu boleh. Jadi kita kan sudah sampai Ar-Rahman sampai sekarang ini sudah hampir 30-an sifat gitu. Monggo dipakai buat wiridan boleh. Itu dipakai buat wiridan. Kalau untuk Ar-Rahman kita pengen dikasihkan, kita pengen mendapatkan saya dan sebagainya, Ar-Rahman boleh. Nah, kita pengen mulia, Al-Azim boleh. Allah Azim itu boleh. Termasuk Yakobir ini kau. Ya. Tambah beritan. Atau ada ya Qayyum ya bisa, ya Qayyum ya Qawi ya itu bisa. Artinya semua itu kan kembali pada Allah. Kita pengen dikuatkan, kita pengen apa yang kita inginkan lewat kata itu kita bisa terima. Ini doanya lewat wasilah. Kalau kita pengen tinggi, Al-Aliyu ya Ali, boleh. Dimudahkan rezeki ya Rozaqu. Pengen dibuka ilmunya ya Fattahu. Itu bisa dipakai untuk wiridannya. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mungkin?
Ya, sampun nggih. Kalau sudah mungkin kita bisa tutup secara resmi, nanti kita doanya mungkin nanti. Akhirnya ketika saya udah ini, monggo kita tutup Asmaul Husna ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Cik Indra. Monggo.